Selamat pagi, Pak Beni, Bu Pehung, dan Pak Seno. Terima kasih atas kedatangannya di studio hari ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dari Pak Seno mungkin. Ya, terima kasih. Saya Suseno sebagai pemegang polis asuransi Kresna. Baik, nama saya Beni Wulur. Saya adalah selaku kuasa hukum dari beberapa nasabah yang kemudian karena kita sering waktu itu melakukan boleh dibilang aksi damai kepada OJK minta satu keadilan. Akhirnya saya waktu itu OJK menyarankan waktu itu bentuk tim untuk nego ya baik dengan OJK di mana OJK jadi fasilitator, kita dibentuk tim untuk nego juga dengan AJK. Nah, atas restu daripada OJK dibentuklah yang disebut dengan tim 5 di mana saya diangkat jadi ketua timnya. Kemudian beberapa nasabah juga membentuk aliansi, saya juga diangkat jadi ketua timnya sehingga saya akhirnya mewakili sebagian besar nasabah. Walaupun tidak semua tapi sebagian besar nasabah pada akhirnya meminta saya untuk menyuarakan suara hati mereka dan pada akhirnya saya terus berjuang menjadi salah satu kuasa hukum daripada para nasabah dan ketua tim 5 dan ketua aliansi daripada para nasabah ini untuk memperjuangkan hak mereka. Demikian. Nama saya Peihung, saya dari Medan. Saya juga hadir di sini mewakili mayoritas nasabah yang mau berdamai. Mayoritas nasabah yang mau damai ya. Jadi kami ini terkumpul dari satu grup yang memperjuangkan hak kami karena kami rasa niat baik dari Kresna ada sehingga kita perlu mempunyai nilai positif bahwasannya perjuangan kita ini kalau didukung oleh semua pihak yang mau berdamai pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, jadi awal mulanya itu sebenarnya asuransi jiwa Kresna ini termasuk salah satu asuransi yang cukup baik. Bahkan udah beberapa kali mendapatkan penghargaan di ajang-ajang nasional ya. Nah, kemudian mulainya itu adalah pada tanggal 27 November tahun 2019 di mana ada sanksi terhadap asuransi jiwa Kresna yang mana sanksi tersebut kita duga betul-betul tidak ada dasar hukumnya sama sekali, tapi itu menyebar di masyarakat. Nah, itu sebetulnya membuat akhirnya masyarakat atau para nasabah ini panik kemudian melakukan ras. Ya, perusahaan segede apapun kalau diras tentu akan menjadi goyang. Apalagi kemudian timbul lagi COVID. Yang mana kita tahu pada akhirnya juga dengan adanya kejadian COVID ini banyak kejadian-kejadian perusahaan-perusahaan menjadi gagal bayar. Ya kan begitu. Tapi kalau saja tidak ada surat edaran itu kami duga juga perusahaan ini mesti jalan. Ya. Nah, kemudian pada akhirnya ketika ini mulai gagal bayar, ada lagi perbuatan-perbuatan yang diduga diskriminasi daripada OJK karena ternyata perusahaan yang gagal bayar ini yang sama-sama kita sebut asuransi, kita lihat ada Jiwasraya, ada Wana Arta, ada Kresna, kan begitu. Tapi yang lucunya walaupun Wana Arta juga boleh dibilang yang kita lihat paling dekat sama-sama gagal bayar, tapi terhadap Kresna di saat yang bersamaan itu diberikan sanksinya PKU atau pembatasan kegiatan usaha seluruhnya. Sementara Wana Arta hanya PKU sebagian. Ini saja sudah menunjukkan suatu diskriminasi yang kita para nasabah juga jadi bingung. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian dari asuransi jiwa Kresna, karena saya kebetulan lawyer dari asuransi Wana Arta juga. Itu tidak ada upaya untuk damai, bikin kesepakatan dan sebagainya. Ownernya nggak ada. Sementara dari Kresna sempat juga dibuat perjanjian kesepakatan bersama untuk para nasabah. Yang mana waktu itu para nasabah juga sepakat sebetulnya. Dan lebih dari 90% nasabah juga udah setuju. Bahkan mungkin 95% setuju dengan PKB itu. Nah, cuman karena saya dari waktu itu kuasa hukum nasabah, juga masih beberapa nasabah juga masih kurang puas karena kita takut nggak ada ikatan hukumnya, takut melanggar dan sebagainya. Karena masih banyak juga nasabah termasuk saya waktu itu melakukan berbagai upaya hukum, melakukan laporan polisi, kan begitu. Nah, ternyata kami melakukan juga PKPU.
PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Saya sendiri kuasa hukumnya dari beberapa nasabah yang melakukan itu. Kemudian dikabulkan waktu itu dan sempat rame dan pada saat itu tapi pada akhirnya terjadi perdamaian juga. Lebih dari 95% kalau tidak salah itu sudah melakukan kesepakatan damai atau homologasi menerima untuk dibayar dengan skema cicilan yang diajukan oleh asuransi Jiwakresna. Nah, pada saat itu seharusnya PKU menurut kami dibuka karena sudah terjadi kesepakatan perdamaian. Tapi PKU ini tidak dibuka juga oleh OJK. Karena pembatasan kegiatan usahanya nggak dibuka, sementara cadangan dana tetap diusahakan dibayar, sebenarnya asuransi Jiwakresna ini tetap lakukan kewajibannya untuk membayar. Sampai dengan 1,4 triliun kira-kira dan kurang lebih 50% dari nasabah ini terbayar. Artinya kalau jumlahnya tadinya nasabah misalnya 12.000 terbayar kurang lebih 6.000-nya. Kan cukup banyak, artinya sudah ada itikat baik nih dari 1,4 triliun. Tapi sayangnya ada beberapa nasabah yang mengajukan upaya hukum yang segelintir dan akhirnya PKPU memang batal kan begitu. Tapi meskipun batal, dari asuransi Jiwakresna ini tetap beritikat baik mau bayar, disampaikan lagi surat edaran bahwa asuransi Jiwakresna ini siap tetap akan bayar. Ya, dan pada saat diedarkan itu juga nasabah-nasabah juga terima cicilan dan bayar, dan saya termasuk pihak yang karena lihat ada itikat baik daripada asuransi Jiwakresna, maka saya melakukan pencabutan laporan polisi. Yang mana yang disayangkan walaupun saya sudah cabut, sudah sangat banyak nasabah yang cabut dari berbagai daerah dan kota, tapi ada dugaan nasabah-nasabah yang sudah mencabut ini pun tetap digunakan datanya untuk menuntut dari pimpinan daripada asuransi Jiwakresna. Nah kemudian ya sebelumnya kan saya juga ada sempat baca dari beberapa artikel dan berita bahwasannya nasabah PT Asuransi Jiwakresna ini dengan perusahaan itu sendiri sudah melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dan menyepakati untuk dibuat skema SOL. Nah, boleh dijabarkan kah skema SOL itu seperti apa ya, Pak? Jadi skema SOL itu singkatnya para nasabah ini boleh diberikan kesempatan ikut memiliki perusahaan ini. Dan dengan tujuan supaya kita juga mengikuti ketentuan bahwa RBC kita kan harus lebih dari 120%. Dan ini memang kita dengan dilakukannya SOL otomatis lebih. Nah yang jadi masalah di sini adalah yang kita kecewa adalah apa? RBC ini juga yang dikatakan oleh OJK ini menjadi katanya disebut minus dan sebagainya. Ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi dari asuransi Jiwakresna ini sebetulnya kan ada yang sifatnya saya mungkin jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat ya. Jadi dengan bahasa yang sifatnya dia bentuknya seperti tabungan ya, jadi fix atau bunga ya, atau dengan yang boleh dibilang mengikuti nilai fluktuatif saham. Karena masyarakat harus dijelaskan itu yang lebih kena di mereka. Nah, yang ikut dengan fluktuatif saham ini sebenarnya cukup banyak ya. Kemudian dari asuransi Jiwakresna juga memang ada berinisiatif ya, kalau bisa dibayarkan satu keuntungannya dilakukan tetap meskipun dia fluktuatif sahamnya, maka Kresna waktu itu lakukan karena dia ingin nasabah ini baik gitu ya, istilahnya stabil. Tapi kan dengan keadaan ekonomi yang tidak diduga, apalagi tadi saya bilang ada surat tertanggal 27 November 2019 itu yang membuat berguncangnya perusahaan ini sehingga perusahaan ini gagal bayar. Nah yang lucunya dari OJK ini seharusnya kalau memang ada hal-hal yang menurut mereka ini disimpangi dan sebagainya, karena fungsi OJK ada mengatur, mengawasi ya, dan kemudian juga perlindungan konsumen, harusnya kan dia memperingatkan, kalau itu nggak boleh bilang dong nggak boleh, larang saat itu juga produknya dan sebagainya. Jangan nasabah sudah masuk sampai dengan nilai 6,4 triliun baru dia bilang, wah itu nggak boleh, habis itu dia perlakukan sama nih. Berarti yang sifatnya dijamin oleh perusahaan yang tadi sifatnya fix bunganya dia samakan dengan yang nilai fluktuatif saham ini juga dia harus bayar sama dengan yang dijamin perusahaan yang memiliki nilai fix tadi. Kan itu harusnya kan kalau nggak boleh yang fluktuatif saham ini memperlakukan seperti itu ya dia harusnya larang produk itu dari awal.
Bukan udah 6,4 T dia bilang kamu sekarang harus disamakan dengan yang ada jaminan dibayar bunganya fix. Nah kalau itu dilakukan seperti itu, tentu ini akan mempengaruhi nilai RBC dong. Ya kan, dan merugikan dengan nasabah dengan yang dijamin dengan nilai bunga tetap. Nah ini yang membuat kacau, padahal kalau itu tidak dilakukan oleh OJK, RBC-nya kita ini jauh di atas ketentuan yang diatur. Nah ini yang saya sampaikan, ini juga yang menjadi titik awal dari kasus ini semakin mencuat. Nah tapi nasabah waktu itu dengan kita kembali melakukan perdamaian, SOL itu udah disepakati lebih dari 97%. Nasabah itu setuju, oke lah kita jadi setuju berkesempatan memiliki ini, tapi kita juga tetap akan dibayar oleh asuransi Jiwakresna, dan keluar skemanya. Sudah dibayar oleh Kresna ini 1,4 triliun dari 6,4 triliun, jadi 5 triliun lagi yang belum dibayar. Ya, jadi ini yang boleh dibilang awal mulanya ya sampai terjadi gagal bayar. Jadi gagal bayar ini saya duga terjadi akibat perbuatan OJK sendiri yang diduga juga bersifat diskriminatif. Karena apa? Saya jelaskan lagi apa yang saya bilang ada duga diskriminatif. Dari asuransi Jiwakresna kan kita udah damai nih, udah setuju. Mestinya kembali dong PKU dibuka karena RBC-nya sudah terpenuhi. Tapi apakah sebelumnya ada indikasi bahwasannya OJK ini akan mencabut izin usaha dari si PT Kresna, asuransi Jiwakresna tersebut? Nah kalau itu saya lihat memang ada dugaan sentimen daripada OJK terhadap asuransi Jiwakresna. Kenapa saya bilang hanya itu? ke asuransi Jiwakresna atau? Hanya karena begini, di Wana Arta itu tidak ada lidik dan sidik yang dikeluarkan daripada OJK untuk menyidik atau mengeluarkan perintah tertulis terhadap owner daripada Wana Arta. Tidak ada sama sekali. Padahal owner Wana Arta sampai hari ini kan kita juga dengar sama-sama kan kabur ke luar negeri, nggak ada nego, nggak ada apa. Dan bahkan nilainya saya duga di bawah 1% yang dibayar itu dengan dilikuidasi. Sementara kita nasabah kehilangan kesempatan yang harusnya dicicil, karena kalau SOL ini kemarin disetujui, ya. Dan yang lucunya lagi OJK ini mempermasalahkannya apa? Waktu kita tanyakan kenapa ini SOL harus disetujui, karena tidak di akta notarilkan. Memang secara ketentuan akta notarilkan, kami nasabah setuju dinotarilkan. Tapi kita mau kepastian daripada OJK diterima atau tidak ini SOL-nya. Karena kalau dia tidak mau terima SOL-nya, kemudian sudah dinotarilkan, kan kesian nasabah-nasabah yang SOL ini berarti akan dibayar paling belakang. Karena kita harusnya kan polis secara undang-undang asuransi adalah kreditur preferen kan. Tapi kalau kita SOL kan jadi konkuren. Nah kita kan nggak mau dong turun jadi konkuren. Kalau perusahaan ini malah tetap dicabut izinnya. Makanya kita minta kepastian perusahaan ini tidak akan dicabut izinnya, PKU-nya dibuka, perusahaan ini akan berjalan, kita notarilkan, nggak apa-apa. Kan begitu. Nah akhirnya OJK bahkan mengatakan seolah-olah dia tidak mau melihat apa yang sudah disolkan itu. Nah ini yang kita lihat ada dugaan sengaja mematikan daripada usaha asuransi Jiwakresna ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat perbandingannya, kenapa di Wana Arta tidak ada perintah tertulis, nggak ada perintah lidik dan sidik, kemudian tidak ada satupun juga dari Wana Arta ini dari pihak aparat penegak hukum yang dilakukan penahanan dan sebagainya. Kan ini menciderai kami para nasabah yang sudah deal dan harusnya sudah mulai menikmati pembayaran. Karena kalau kita udah setuju SOL, bungsanya itu hanya minta antara 6 bulan sampai 1 tahun untuk grace period, kemudian mulai dicicil sama 5 tahun. Nah, SOL kita sudah tercapai waktu itu kan sebetulnya dari Maret atau April 2022. Dari 2022 berarti Pak? Usul 2022 kita sudah tercapai. Kemudian tanggal 23 Juni 2022, kalau nggak salah dia cabut izinnya. Sehingga kita melakukan upaya hukum dari nasabah, itu bulan Agustus kita gugat untuk membatalkan cabut izin, dan kita somasi juga AJK untuk melakukan hal yang sama dengan kita supaya bergandengan tangan membatalkan cabut izin karena kita mengharapkan dibayar. Kenapa kita mengharapkan batal cabut izin? Dengan harapan kalau cabut izin ini dibatalkan, tentu ini menjadi sentimen pasar yang positif untuk pergerakan saham-saham grup Kresna. Maka kita menjadi ada harapan dibayar. Dengan kita tetap sekarang dicabut, berarti kan saham akan semakin
turun Turun. nilainya dan mendekati nol. Bagaimana nasabah bisa dibayar? Nah ini yang kita sayangkan, kenapa pengusaha yang sudah deal malah dimatikan sekalian. Kalau dia harusnya kan OJK mengawasi. Saya kasih kesempatan Anda selesaikan skema itu. Kalau Anda tidak bisa selesaikan skema itu sampai berapa kali, baru saya cabut. Mestinya begitu. Bukannya orang udah niat baik, udah setuju, udah salaman, dicabut izinnya. Nah ini yang kita kecewa. Berarti dari yang penjelasan Pak Beni sebelumnya kan sudah ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak perusahaan AJK Betul. sendiri untuk berdamai dengan menggunakan skema SOL ya. Iya. Nah, dampak dari OJK mencabut izin usaha si Kresna ini untuk yang dirasakan nasabah itu seperti apa ya Bu? Jadi ini yang dirasakan oleh tim likuidator, dibentuk tim likuidator, kemudian tim likuidator ini kan kalau bekerja kita khawatirkan dampaknya nanti seperti yang terjadi di Wanarta, karena saya lawyer dari nasabah, sebagai nasabah Wanarta juga, itu nilainya saya duga kurang dari 1% yang dibagikan. Nah kita kan nggak mau dari Kresna, kita udah pasti dapatnya harusnya lebih baik. Ya kan, kalau karena logikanya kalau sama, berarti kan kita akan dapat pembayaran, logikanya pasti jauh lebih baik. Betul nggak? Nah yang kita sayangkan sekarang, kenapa gitu ya? Kenapa dari OJK tidak melihat ini? Tapi apakah saya duga OJK ingin cuci tangan dengan mencabut izin? Karena kalau ternyata Kresna nanti berhasil bayar, mungkin dia akan khawatir nasabah Wanarta yang akan protes kepada OJK. Ya kan, ini gimana nih? Ternyata kalau tidak dicabut izin malah bisa dapat bayar lebih baik. Apakah seperti itu? Nah itu yang menjadi pertanyaan kami. Ya. Oh, kalau mungkin untuk yang dirasakan secara langsung oleh nasabah Kresna sendiri itu seperti apa Bu Pehung? Baik. Sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu, apakah ada indikasi ciu akan diciukankah perusahaan Kresna itu? Kami tidak jelas. Kenapa? Karena kami yang ini kan ada grup yang turun ke lapangan dalam memperjuangkan. Yang kami tahu adalah Maret itu OJK udah mengizinkan Kresna mensosialisasikan SOL. Nah, yang membuat kami terluka adalah di tengah kami semangat-semangatnya mensosialisasikan SOL tanpa aba-aba, tanpa peringatan, tanpa apapun, itu langsung pada Jumat sore itu Kresna diciukan. Sebelum kesepakatan SOL ini kan dimulai dari bulan apa tuh? Sebenarnya perjuangan kita kan untuk SOL ini udah lama, akhirnya di bulan Maret itu OJK mengizinkan Kresna mensosialisasikan kepada kami para nasabah. Nah, sejak saat itu Kresna dengan semangatnya, dengan Zoom ya waktu itu kan dengan Zoom karena untuk seluruh Indonesia. Jadi di Zoom kan setiap hari. Saya ingat satu hari 3 kali sekali Zoom bisa sampai 4 jam dengan semangatnya. Dan boleh dibilang semua yang awalnya ya saya bilangnya, awalnya banyak nasabah itu mempunyai kecurigaan negatif terhadap Kresna yang mereka ada sebagian yang berpikiran, oh ini memang sengaja membuat kondisi supaya itu nggak dibayarkan. Tidak. Jadi di sela-sela itu akhirnya dari yang negatif, yang tidak ingin, dari sosialisasi tersebut kita mencapai 95, bahkan terakhirnya 97% yang positif untuk mendukung SOL. Nah itu. Jadi hanya di akhirnya melihat 95% itu yang mencapai, kita diizinkan memberi surat pernyataan tanda tangan basah. Dan di waktu yang diberikan hanya 30 hari kalender, yang artinya hanya 20 hari kerja. Kami juga punya kesemangatan yang luar biasa kan. Akhirnya kami mencapai dalam 20 hari kerja itu 70%, bahkan hampir mencapai 75%. Bahkan sampai hari ini masih ada orang yang telepon minimal kepada saya pribadi, menanyakan bahwasanya masih boleh nggak kirim SOL. Bayangkan dalam kondisi yang udah dicabut CIU, mereka masih bisa menanyakan. Bahkan saya yakin, saya belum menanyakannya, saya yakin dari orang Kresna yang ditugaskan mungkin masih menerima. Nah itulah, jadi indikasinya itu nggak ada. Terus tadi pertanyaan Ibu? Dampak yang dirasakan sama nasabah sangat luar biasa dampaknya. Tadinya kami semangat punya harapan bahwasannya di antara sejak OJK didirikan
saya pelajari ada 7 perusahaan perasuransian Asuransi. yang dibinasakan oleh, maaf ya, saya agak paham, dibinasakan oleh OJK. Kenapa? Mereka tidak dibina dengan baik. Kenapa saya katakan gitu? Seharusnya ini kan perusahaan anak bangsa, yang kata presiden atau pemerintahan, ayo kita tingkatkan kualitas karya anak bangsa. Tapi ini karya anak bangsa dibinasakan. Hanya satu-satunya di antara 7 perusahaan itu yang mau bangun kembali, bangkit kembali adalah Kresna satu-satunya. Kenapa? Karena dari awal Kresna menunjukkan itikat baiknya dengan membayar 1,4 T, bahkan udah di PKU itu sampai masih kan pembayaran sampai Mei 2021 gitu ya. Bahkan sampai Septembernya itu banyak orang yang masih minta pertolongan. Kresna masih menolong sampai September 2021 itu. September 2021 itu masih dibayarkan? Masih, sampai September. Okay. Karena beberapa dari teman kita yang berkebutuhan khusus itu sakit, masih ditolong. Sampai rekening benar-benar diblokir, sampai perusahaan juga diblokir. Nah, itu terhenti. Apa boleh buat, namanya rekening diblokir kan? Nah, itu sejak itulah. Tapi luar biasa, Kresna sendiri tidak putus asa mencari solusi. Akhirnya timbullah Sol ini. Nah, begitu. Jadi kami merasa kecewa, sangat kecewa, bahwasanya ini OJK selalu berlandaskan pasar perlindungan konsumen. Kita bingung, konsumen mana sih yang dia lindungi? Konsumen mana? Karena kami kan konsumen, ataukah kami sudah jadi korban yang tidak menguntungkan lagi? Kenapa? Karena di Sol ini juga ada di POJK 71, artinya di peraturan OJK. Berarti Sol ini memang based on ya, peraturan POJK ya? Ya, POJK 71 pasal 23-24. Nah, kenapa kami juga setuju melakukan? Karena kami juga menjalani peraturan OJK yang lain, yaitu POJK pasal 8 ayat 3, POJK 6, POJK 7 tahun 2022, yang mana menyatakan bahwa kalau udah ada kesepakatan damai antara konsumen dan POJK, harusnya itu OJK-nya hanya tinggal ngawasin. Tetapi ini malah sebaliknya. Ini malah sebaliknya, malah kami selalu diberi bahasa kita brainwash, bahwasanya Sol itu nggak bagus. Kalau Sol itu nggak bagus, kenapa harus ada di POJK? Kenapa mereka membuat sesuatu? Apakah ini jebakan Batman? Kan gitu kan ya? Selalu berkatakan preference yang diutamakan, berarti pegang polis, pegang konkuren, pegang Sol nggak aman. Kalau nggak aman, kenapa ada peraturannya? Satu. Oke, kita bilang itu. Sampai hari ini yang pegang polis, setelah diciumkan, tanggung jawab dari OJK apa? Apakah hanya melepaskan tanggung jawab, melepaskan tangan, lemparkan ke likuidasi? Kita nggak mau, karena kita udah melihat perusahaan yang lain, contohnya Wana Arta. Mereka yang dapat di bawah 1%. Kalau segedenya Wana Arta itu yang 16T itu hanya dapatnya nggak sampai 1%, terus kami dapatnya mencapai 0 dong. Jadi itulah yang kami tidak setuju. Apakah Sol itu ada resiko? Pegang polis juga ada resiko. Sampai akhir resiko nggak dibayar. Tapi Sol itu minimal ada harapan. Kenapa? Ada komitmen daripada Kresna sendiri, untuk yang PSP-nya sendiri turut jum bersama kami, dan memang sudah ada. Kalau tidak ada halangan atau cabut ciu, April 2023 kami sudah terima cicilan. Itulah homologasinya. Harusnya 2021 kan terakhir dibayar oleh Kresna. Ya. Dan jikalau seandainya OJK ini tidak mencabut izin usahanya Kresna, berarti masih sampai saat ini berarti masih dibayar. Saya yakin kalau rekeningnya itu tidak diblokir, ada bantuan OJK sendiri menjadi mediasi untuk ke Barreskrim, bahwasanya oleh yang mau gugat ya gugatlah ya, terserah ya kan. Tapi rekening itu sama kantor itu kan tidak boleh diblokir, karena kita kan butuh perusahaan ini untuk cari kepastian dana kita. Ini kan OJK sebagai regulator institusi negara untuk menaungi perusahaan-perusahaan seperti asuransi jiwa Kresna dan perusahaan-perusahaan keuangan yang lainnya. Namun justru malah dari OJK sendiri itu menerima iuran dari perusahaan-perusahaan seperti OJK ini, yang pada akhirnya dana ini juga bersumber dari nasabah. Nah, namun
dilakukan secara bertolak belakang justru malah mencabut izin usaha kerasnya sendiri. Nah, kalau dari sisi pandangan nasabah itu gimana ya, Bu? Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi selama perjalanan perjuangan ini, saya orangnya itu mau cari tahu gitu kan. Akhirnya saya tahu ternyata OJK itu ada menerima yuran dari setiap perusahaan asuransi, baik perbankan, maksudnya dari perusahaan baik dari perbankan atau non perbankan seperti asuransi. Jadi mereka menerima yuran. Iuran itu memang adakah atau gimana? Memang perusahaan, ternyata saya tanya juga beberapa perusahaan, contohnya ada teman saya yang mereka kan ada buka asuransi lain ya. Saya tanya, apakah kalian ada bayarkah iuran ke OJK? Ya ada dong katanya gitu. Oh jadi OJK itu bukan hanya makan gaji dari pajak kita. Oh enggak dong katanya, kita kan bayar iuran. Nah akhirnya saya tahu ternyata OJK itu menerima yuran dari setiap perusahaan perasuransian. Nah yuran itu dari mana? Tentu dari polis nasabah juga dong. Nah jadi saya jadi kesannya gini, berarti ini OJK mengambil uang saya untuk melawan saya. Iya dong, kan berarti kamu memakai. Kenapa saya berkata gitu? Ada pengacara yang masuk ke dalam ranah hukum, masuk ke dalam kasasi ini, berarti uang itu kan harus bayar lawyer kan? Lawyer itu duitnya dari mana? Pasti dari yuran. Berarti OJK menggunakan uang saya, meng-hire lawyer untuk melawan saya yang memberi kamu yuran. Ini logikanya jalannya dari mana? Apakah itu perlindungan konsumen? Tidak. Aneh kan? Nah, kedua, terakhir saya diundang mengikuti satu webinar yang dilakukan oleh Infobank. Saya katakan aja langsung karena memang ada webinar tersebut. Yang waktu kita diundang katanya ada komunikasi dua arah. Katanya, boleh komunikasi dua arah. Nah, di dalam webinar yang kita ikuti itu ternyata isinya adalah orang yang totality membela OJK dengan tindakannya yang semena-mena, di mana justru membunuh karakter, bilanglah PSP dari salah satu perusahaan perasuransi itu. Dia menghancurkan karakter PSP daripada Kresna Life. Yang mau saya katakan adalah gini, yang menggugat OJK itu sesungguhnya adalah kami nasabah mayoritas. Saya tidak bilang katakan semua ya nanti ya. Saya katakan mayoritas kami yang menggugat melalui Pak Benny adalah nasabah, bukan Kresna. Tapi kami adalah namanya gugatan intervensi ya Pak ya. Gugatan kita masuk melalui intervensi. Nah, kita masuk karena kita nasabah kan nggak bisa menggugat gitu, harus melalui. Jadi akhirnya kami somasi Kresna, tapi karena mereka punya niat baik, mereka berjalan bersama. Boleh nggak AJK itu melepaskan tangan karena udah masuk ke tim likuidasi? Boleh dong. Itu kan udah likuidasi kan ya. Tapi sebelum nasabah mengajukan tindakan hukum ke OJK, apakah sebelumnya ada pernah mencoba untuk negosiasi secara damai ke OJK? Oh sering. Dari pihak nasabah berarti? Ya, kita sering ke kantornya OJK. Sangat miris ya. Ini teman-teman lah, saksinya adalah karena kami ke OJK juga selalu kami minta pendampingan dari Pak Benny ya. Kita mau ketemu OJK itu nggak gampang, kayak pengemis. Nggak sangat sulit diterima. Nggak bakal, ini Pak Seno sendiri pernah ikut ya, nggak pernah terima. Nah, jadi OJK itu tidak pernah mendengarkan suara. Permohonan kami bahkan pernah sekali untuk dipertemukan saja dengan Kresna. Karena Kresna kan udah nggak ada kantornya kan, diblokir. Jadi kami mau komunikasi caranya ya, kita contohnya OJK itu kan regulator, jadi rumah kita tempat pengaduan. Jadi saya punya masalah, saya pulang dong ke rumah saya bilang sama orang tua saya, tuh si Ono jahat sama saya kan gitu ya. Nah ini rumah saya udah bukan jadi rumah, jadi neraka bagi saya. Karena kenapa? Saya ke sana justru dia melawan saya, bukan melindungi saya. Tapi sebelumnya udah sempat ada bertemu secara langsung dengan OJK-nya? Ada, tapi hanya monoton, tidak ada solusi. Tidak ada. Contoh, kan dia bilang jangan ikuti SOL karena SOL itu bahaya. Oke, saya bilang nggak ikuti SOL. Dengan bapak yang berinisiatif W dan satu lagi siapa ya? Salah satu itulah. Kita tanya, kalaulah SOL itu nggak bagus, ada solusi lain nggak? Enggak.
Mereka malah dengan jelas-jelas mengatakan kami sih udah nggak sabar mau ciukan. Loh, kalau kamu ciukan nasib kami gimana? Mereka nggak mau jawab. Nah kami nggak mau cium, kami bilang sekalipun sol itu adalah ada istilahnya, ada kurangnya atau apanya, ada resikonya. Tapi kalau memang Kresna sendiri berkomitmen, ibaratnya gini, saya ada suami istri, yang suami istrinya tadinya berantem kan gitu ya, suami berantem sama istri kan gitu ya Bu ya. Nah kalau di tengah perjalanan suami istri ini berantem, mereka sadar berantem terus kan nggak ada guna. Mereka datang ke orang tua, ma, pa, kami nggak jadi cerai dah. Kira-kira menurut ibu sebagai orang tua yang orang mau cerai itu, ibu bagaimana sikap ibu? Kalau aku pribadi pasti kasih solusi sih untuk itu. Pasti ibu nggak izinkan anak mantu cerai, benar nggak? Ada nggak orang tua yang bilang, oh nggak boleh, kalian nggak boleh damai, kalian harus cerai? Kira-kira ada nggak orang tua kayak gitu, kecuali orang tuanya aneh? Benar nggak? Nah itulah POJK yang saya bilang tadi, yang 67 itu pasal 8 ayat 3. Kita sudah damai. Kita sudah damai loh. Lah kenapa orang tuanya sendiri nggak ngasih? Kita bingung. Ngotot. Nah kalau orang tua yang nggak ngasih anak cucunya damai, berarti ini orang tuanya ada apa? Kan tanda tanya, saya berpikir ini OJK ada apa? Sehingga benar-benar tidak mengizinkan saya dengan Kresna berdamai. Kan kami udah damai. Kan gitu ya. Kedua, melalui satu hal lagi saya mau katakan gini, tidak tahu ya, saya dan grup saya punya grup kan, saya dan grup saya kenapa kami sampai hari ini maju membela hak kami melalui itikat baik dari Kresna. Satu hal gini, saya pelajari udah 5 tahun ini. Ini Kresna ini saya kasih ilustrasi 2 orang siswa aja. Ada satu siswa itu dia taunya bekerja, dia bekerja. Yang satu ini taunya melihat gitu kan. Nah, nggak tahu ini yang ngelihat ini yang diam tapi bekerja itu nggak tahu dia nggak senangnya di mana. Akhirnya ini yang diam ini asik dibully, dikerjain, boleh dibilang digebukin lah. Orang udah diam digebukin terus, ya gitu kan. Nah, ada kepala sekolah, kalau kepala sekolah atau BP sekolah yang normal pasti dipisahin. Kalian mau ngapain sih? Damai dong gitu ya. Luar biasanya apa? Namun ini justru berbalik. Nah luar biasanya ini kepala sekolahnya ikutan menggebukin orang yang diam yang mau berusaha ini. Ngerti ya? Jadi ilustrasi saya gini, saya sampai hari ini saya tidak pernah mendengarkan satu perkata apapun dari Kresna sendiri untuk melawan kami, para nasabah atau melawan khususnya OJK. Ya kan, saya udah cari loh, saya bakal minta anak grup tolong dong kalian bantu saya cari satu aja hal yang dimana ada Kresna baik karyawannya baik apanya ada melawan kita atau melawan OJK nggak ada. Nah kenapa sih ini nggak habis-habisnya OJK babak belurin Kresna? Saya sih bukan nggak setuju dia babak belurin, nggak masalah sama saya mau babak belurin, yang babak belur kan si Kresnanya. Yang masalah adalah kalau dia babak belurin Kresna yang mati saya. Yang mati nasabah. Yang banyak dirugikan ya. Nah, dari perlindungan konsumennya di mana gitu. Lah yang dihancurin Kresna, yang hancur duluan siapa? Yang saya dong. Benar nggak? Jadi itu yang saya mau bilang, aneh nggak kejadian begini? Oke. Lalu di beberapa artikel juga kan ada menyebutkan bahwasannya nasabah itu meminta Mahkamah Agung untuk menolak kasasi yang diajukan oleh OJK. Itu boleh sedikit diceritakan kah? Saya kah atau Pak? Pak Beni boleh. Jadi begini ya, jadi sebetulnya kita sangat berharap bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi yang dilakukan oleh OJK. Jadi saya jelaskan. Jadi untuk upaya hukum untuk supaya CIU ini batal, tentu nasabah kan waktu itu kita melihat dari tetangga sebelah waktu itu karena saya kuasa hukum dari Wana Arta. Ya akhirnya saya berunding, kita sepakat ini nggak boleh seperti ini. Nah jadi lahirnya itu awalnya kita somasi dulu. Jadi somasi 2 kali sampai akhirnya dari asuransi jiwa Kresna ini setuju, oke lah kita batalkan sama-sama. Makanya dia menggugat. Saya sendiri awalnya juga melakukan gugatan, tapi karena saya lihat dia akhirnya mau menggugat, akhirnya
yang kita nasabah melakukan gugatan intervensi juga, kita masuk sebagai intervensi kan begitu, kita gugat OJK. Nah kemudian dikabulkan, batal cabut izin itu dikabulkan. Nah Dikabulkan oleh MA? bukan oleh MA, oleh TUN. Makanya ini saya jelaskan dulu, di tata usaha negara kan urutannya tata usaha negara dulu, baru nanti banding ke pengadilan tinggi. Nah setelah itu baru tingkat tertingginya untuk inkrahnya itu kasasi. Nah ini jadi kita lakukan melalui tingkat 1 dulu di TUN, kita menang. Ketika kita menang, ada sentimen pasar mulai itu saja udah menunjukkan sentimen pasar positif. Ada perusahaan yang masuk di berbagai berita mau mencoba untuk jadi investor atau mau gabung lah di asuransi jiwa Kresna. Nah tapi karena OJK-nya banding langsung batal dong, kan begitu. Nah karena batal akhirnya sentimen pasar kan juga pasti makin lama makin turun dong, ya kan karena tidak ada kepastian. Nah di banding pun kita menang, ya dikuatkan bahwa OJK itu dibatalkan untuk cabut izinnya. Kenapa ini bisa menang? Ini saya juga jelaskan. Kita menghadirkan juga para pakar. Ya kita menghadirkan Pak Irfan Raharjo. Ya itu seorang ahli asuransi yang ada di mana-mana. Dia pun menulis di beberapa artikelnya bahwa kalau di CIU itu adalah lebih banyak jeleknya daripada positifnya. Dan yang lucunya lagi dihadirkan yang kita sangat lucu, salah satu pejabat OJK dengan inisial W hadir di persidangan TUN sebagai saksi fakta. Hadir dan saya tanya, ya dia akhirnya bahkan oleh majelis hakim sampai ditegur. Ya ketika kita nasabah ini sudah sol, kan ditanyakan oleh majelis hakim, apa yang saudara lakukan? Kan sudah damai ini nasabah, sudah sol. Masa dia jawab, oh solnya saya nggak lihat yang mulia gara-gara belum diakta notarilkan. Nah itu yang saya kecewa. Saya marah sebagai kuasa hukum daripada nasabah, kita marah dong. Kalau Anda merasa belum dinotarilkan kan saya siap dengan asuransi jiwa Kresna ini menotarilkan. Tapi gara-gara nggak dinotarilkan Anda tidak hitung yang jumlahnya ini 97% lebih yang jelas meningkatkan RBC-nya. Yang kalau RBC-nya meningkat selain tidak bisa diciu, PKU pun pembatasan kegiatan usaha harusnya udah harus dicabut sehingga Kresna bisa normal berjalan. Ya kan kemudian dia bicara masalah produk katanya. Nah produk saya bilang tinggal Anda tandain mana yang produk baru, mana yang produk yang lama. Ya kan, jadi bukan artinya ini perusahaan jadi nggak bisa diawasin dan Anda kan bisa awasin, ada dengan berbagai cara yang penting nasabah terbayar. Itu saya sendiri yang hadir sebagai lawyernya, saya sendiri yang juga tanya-tanya kan, di situ kan boleh tanya kepada saksi fakta. Kemudian saya tanya lagi, kenapa terhadap asuransi jiwa Kresna ada perintah tertulis, terus ada lidik, ada sidik, di Wanarta tidak ada. Ya kan, kenapa Anda juga lakukan perbedaan diskriminasi pada saat yang bersamaan mereka gagal bayar, ada yang pada saat bersamaan PKU sebagian, ada PKU seluruhnya di Wanarta itu. Nah masa dia jawab ya kalau kurang lebih jawabannya ya kalau Kresna karena berkomitmen ya dia berkomitmen sendiri ya jadi ya sudah kita keluarkan aja perintah tertulisnya kan begitu. Sementara di Wanarta ya karena orangnya pergi ya memang tidak kita lakukan perintah tertulis dan kita tidak ada melakukan didik dan sidik gitu dari OJK. Lah, jadi majelis hakim semua juga jadi dengar dong loh. Ini seolah-olah kan ada dugaan sentimen daripada OJK terhadap AJK. Ya kan, nah terhadap Jiwasraya juga. Mana aturannya saya tanya. Ya kan, aturan kalau pemerintah atau swasta dan sebagainya dibedakan gitu untuk istilahnya untuk PKU atau pencabutan izin dan sebagainya kan jelas patokannya semua harus di Kalau RBC. dari pihak asuransi jiwa Kresna sendiri itu ada tanggapan kan untuk hal tersebut? Jadi asuransi jiwa Kresna memang ada tanggapan, makanya dia setuju bersama-sama dengan nasabah akhirnya mau membatalkan cabut izin. Karena begini, kalau cabut izin itu batal, Kresnanya bisa hidup dan bisa berjalan lagi, tentu kita nasabah kan akan terbayar. Karena kan skema udah keluar sebetulnya. Perjanjian sol itu udah keluar skemanya, dia hanya minta grace period antara 6 bulan sampai 1 tahun, kemudian dalam 5 tahun kita selesai dibayar. Nah sekarang cicilan itu jadi nggak dibayar dong, karena Kresna jadi bilang ya gimana kita mau bayar kan kita dicabut izinnya. Oh jadi mandek di situ Pak? Ya mandek di situ. Nah makanya kita minta Mahkamah Agung. Sekali lagi kami mohon yang mulia Hakim Agung yang saat ini mengadili perkara ini untuk menguatkan putusan yang sudah dilakukan oleh TUN dan Pengadilan Tinggi TUN dan menolak kasasi yang diajukan oleh OJK. Ini keinginan dan suara kami mayoritas nasabah.
Kenapa? Kami pengen dibayar, kami pengen skema itu udah jalan. Kalau dibilangin katanya, wah jangan-jangan skema Ponzi. Sempat ada suara-suara seperti itu, kenapa Pak Benny bisa percaya? Saya jelasin, Pak pengacara yang vokal aja kayak Alvin Lim itu ada viral videonya. Dia juga diselesaikan, dikasih ruko. Kalau dia niatnya nggak bayar nggak dikasih aset. Nasabah saya sebagian juga sudah ada yang kita ada kesepakatan damai dan ada penyelesaian. Kemudian untuk yang sakit-sakit, yang tua, yang sebagainya, yang kadang-kadang butuh bantuan, kadang saya telepon minta tolong yang sakit segala macam, saat belum diciu dan belum ada pemblokiran rekening segala masih dilakukan pembayaran. Nah sekarang kalau dia udah bayar 1,4 triliun dia nggak bayar lagi. Menurut saya hal yang bodoh. Ya kalau dia mau kabur bayar aja 200 atau 300 M. Ngapain bayar 1,4 triliun? Udah terlanjur 1,4 triliun menunjukkan perusahaan ini mau hidup. Mana saya tanya perusahaan-perusahaan yang serupa gagal bayar bisa bayar 1 sampai 1,4 triliun. Ya kan, dan kita sudah rasakan lewat upaya-upaya hukum itu hanya akan menyusahkan. Saya kasih contoh, ada perusahaan First Travel. First Travel itu sudah inkrah, dinyatakan bahwa dikembalikan kepada korban. Sampai hari ini nggak bisa dikembalikan kepada korban. Kenapa? Pengembalian lewat itu sulit. Contoh, kalau lewat kejaksaan nih OJK maksain mau jalanin pidana dan sebagainya, ya dikembalikan kepada korban. Udah nilainya makin turun, sahamnya udah semakin mendekati nol. Kemudian yang saya mau kasih tahu lagi nih, jaksa akan bicara, wah untuk ngauditnya segini banyaknya pakai uang siapa? Kalau nyuruh lagi patungan masyarakat gratifikasi, ngambil ngurangin perintah pengadilan nggak ada, berarti apa namanya korupsi? Kalau ngambil duitnya, kalau pakai duit sendiri kan nggak mungkin. Nah akhirnya untuk pelaksanaan eksekusi lewat jalur hukum kan menyulitkan dan bertahun-tahun. Karena maaf aja di Indonesia ini sangat lama. Jadi kalau ada yang bilang ini Pak Benny itu belain owner atau belain nasabah, saya belain nasabah. Bisa kita lihat udah berapa tahun nih sekarang nggak selesai-selesai perkara-perkara mau Indosuria, mau Manarta dan sebagainya. Sementara yang Kresna kemarin kalau Sol udah setuju, yang dari 2022 kemarin tuh, ya dia cuma minta grace period 6 bulan dan dia sudah lakukan sebelum-sebelumnya udah cicil. Kita ini udah terbayar masalahnya dan sudah merasakan memang dibayar. Ini ada yang sakit kanker otak asal ibu tahu udah dijanjikan waktu itu mau diselesaikan duluan seluruhnya supaya dia bisa berobat. Kan gak jadi juga. Sekarang kalau ada yang meninggal, ada yang tambah sakit, ada yang hilang nyawa yang gak bisa sekolah. Ini ada nasabah teriak-teriak ke saya juga mau bayar sekolah anaknya gak bisa. Ya sekarang saya tanya ke Kresnanya, tolong ini dibayar, gimana kita mau bayar? Kan kita dimatiin, diciu. Lah ini jadi berapa banyak? Jadi diduga kuat OJK telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan ciu ini yang berdampak kerugian pada ribuan nasabah justru. Makanya kita akan lakukan upaya hukum, kalau perlu kita akan gugat ini PMH dari OJK. Pak Benny, dari total ribuan nasabah asuransi jiwa Kresna sendiri ini yang sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan itu berapa persen? Sudah lebih dari 50%. Makanya tinggal setengah ya? Iya, sudah setengahnya. Makanya dan nilainya ini sudah 1,4 triliun. Kan sekarang ya, dan OJK juga lucu kalau dia mau cabut izin, kenapa dia nggak cabut mesti 200 M atau 300 M? Kenapa dicabut sesudah 6,4 triliun baru dia cabut izin? Ya kalau mau menyelamatkan perlindungan konsumen enggak 6,4 triliun dong dia cabut izin. Dia lihat ini perusahaan udah enggak benar, 200-300 M juga dia cabut dong izinnya. Masa enggak ada peringatan, enggak ada apa segala macam, udah 6,4 triliun udah kita cabut, silakanlah dengan nilai saham seadanya dibagikan. Kalau mendekati nol kerugian sisanya nasabah, apa OJK mau bayar? Ya kan kita mau dibayar, sementara AJ kan udah ada komitmen memberesin kita. Ya kita tentu saya sebagai lawyer nasabah lah di sini yang kecewa. Apalagi kesaksian dari salah satu pejabat OJK di saksi fakta saya ungkap di sini. Dia malah bilang seperti itu, yang diduga pun menunjukkan malah diskriminasinya. Memang dia seolah ada sentimen terhadap AJK yang niat itikat baik mau bayar kita. Dan kita udah rasakan dibayar. Contohnya advokat yang vokal pun almarhum juga kliennya juga ada yang dikasih ruko kan, yang makanya dia pun waktu itu juga ikut demo ke OJK minta batal cabut izin juga. Iya termasuk kami nasabah, termasuk saya, termasuk yang lain-lain gitu. Karena ada sebagian besar nasabah juga memang udah merasakan dampaknya, udah dibayar. Dan yang sakit-sakit pun dengan lansia pun dia mau utamakan. Itu masalahnya. Mengingat karena ini kan sudah mencapai 95 bahkan hampir 99% dukungan 97%. 97% dukungan dari kedua belah pihak baik nasabah maupun perusahaannya sendiri untuk
berdamai dan menyepakati skema SOL ini kan. Iya, dan Nah, makanya kita berharap tolak kasasi, intinya itu. Oke, namun justru OJK malah berbalik untuk menyerang nasabah sendiri. Oh. Ya menyerang nasabah dan perusahaan. Jadi ya orang yang lagi damai ini soalnya dia nggak rela kita berdamai, itu aja intinya, Bu. Oke. Pak Seno sendiri di sini kan sebagai perwakilan dari sekian banyak nasabah dari PT Asuransi Jiwa Kresna sendiri ini, apa sih yang dirasakan oleh dampaknya secara keseluruhan bagi nasabah asuransi jiwa Kresna tersebut tuh seperti apa sih Pak Seno? Oh ya, baik. Terima kasih ya. Yang saya rasakan benar-benar sekarang ini sebetulnya adalah bahwa saya sangat menderita karena saya sebetulnya butuh uang itu untuk membayar kuliah anak saya. Gitu. Nah, saya merasakan sebetulnya ini tindakan yang semena-mena dari pejabat-pejabat OJK sebetulnya. Karena saya sendiri, saya sebagai saksi juga tadi yang dikatakan Pak Beni ya sebetulnya. Saya juga korban di Wana Arta juga dan di Kresna. Nah, memang betul bahwa tindakan dari oknum-oknum pejabat OJK ini yang saya rasakan langsung adalah bahwa saya di Wana Arta juga enggak dapat cuman penggantian yang setelah dilikuidasi itu cuman berapa juta gitu ya, 1 juta 2 juta aja. Itu sekitar 1%-an gitu, di bawah 1% dari jumlah polis saya. Nah, sedangkan sebetulnya Kresna itu sudah sebelum di CIU itu sudah sempat membayar ada 4 kali ya ke saya gitu loh. Nah, ya otomatis saya melihatnya sebetulnya OJK yang sewenang-wenang. Itu yang saya rasakan, memang saya sakit sekali karena tindakan OJK sebetulnya, bukan dari AJK-nya. Nah, Wana Arta yang jelas-jelas menipu nasabah. Ya, mohon maaf, saya jelaskan di sini, saya berani ngomong menipu karena memang itu sudah terbukti. Karena saya tertipu beberapa kali di Wana Arta itu. Dulu dikatakan bahwa oh ini dibekukan karena ini. Kita nasabah disuruh membela Wana Arta gitu loh. Nah, iya membela Wana Arta. Nah, kami nasabah tertipu bahwa Wana Arta sebenarnya kedudukannya yang benar. Jadi kenapa dibekukan rekeningnya waktu itu? Sebelum dicium. Nah, setelah sekian tahun barulah ketahuan bahwa sebetulnya bukan dibekukan, bukannya Wana Arta yang yang benar tindakannya, karena ternyata kan PSP-nya melarikan diri dan sudah jadi DPO kan gitu ya. Gitu loh. Nah, jadi udah seperti itu masih bisa Zoom meeting dengan pejabat OJK. Itu saya tahu sendiri karena saya juga ikut di dalam grup itu, ikut di dalam grup nasabah Wana Arta juga ya gitu loh. Nah, jadi saya tahu hal-hal seperti itu. Nah, saya juga ikut di Kresna. Nah, itu berbeda sekali ya. PSP justru mau ikut Zoom, memang berniat baik untuk membayar ini, tetapi kenapa kok diciu? Nah, saya sendiri juga setuju kok soal itu. Subordinasi loan itu gitu loh. Jadi kenapa harus tetap diciu? Itu kan udah diciu ya udah pasti mati lah perusahaan, mana bisa bayar. Itu aja, Bu. Berarti dari 100% kerugian yang Pak Seno alami di AJK ini, pihak Kresna sendiri itu sudah bertanggung jawab sebelumnya. Ya. Sudah membayar berapa persen dari 100% dari persentasenya saya nggak tahu, tapi waktu itu kan belum diciu, jadi memang sudah terjadi pembayaran secara ininya ya. Jadi kalau ada 4 kali sih dari catatan saya ya, gitu. Ya, terima kasih. Bu Pehong, selain ada gugatan yang dilayangkan oleh nasabah, apakah ada hal lain atau tindakan hukum yang akan diambil ke depannya oleh nasabah?
Ya, kalau tindakan hukum kami menyerahkan ke Pak Beni untuk menggugat selanjutnya. Kami akan mengadakan beberapa gugatan lain lagi selanjutnya, begitu ya Pak Beni ya. Jadi kita pasti tidak putus asa. Tapi di samping itu saya hanya mau jelaskan satu hal begini. Saya bacakan tentang POJK 6-nya dulu. Jadi di dalam POJK 6 strip POJK 7 tahun 2022 pasal 8 ayat 3. Bagian kedua, bahwasanya perilaku dasar PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Ya PUJK bukan POJK ya, pelaku usaha jasa keuangan, bentuk tanggung jawab atau kerugian konsumen sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dapat disepakati oleh konsumen dan PUJK. Nah ini kan kita bertanya juga pernah ke OJK. Bahwasannya mereka jawab sendiri. Bahwasannya kalau sudah ada kesepakatan damai antara konsumen dengan konsumen dengan Kresna, kenapa sih OJK ngotot mau melawan kesepakatan yang telah kami sepakati? Soal itu kan antara kesepakatan nasabah dengan POJK. Nah sekarang kita bingung, ada apa sih OJK ngotot sekali mau melawan ini? Ya, kedua adalah seperti menyambung tadi Pak Seno bilang, ada Wana Arta, ada Kresna, kita sebut aja nama, memang kenyataan ada ya. Dari beberapa teman kita kayak Gandhi atau yang lain termasuk Pak Seno, hampir boleh dibilang bahkan teman saya yang namanya Pak Gandhi itu masih dapat 0% dari Kresna. Sedangkan dari awalnya dari Wana Arta 0%. Sedangkan dari Kresna yang telah dibayar 1,4 triliun itu kita semua sudah pernah mencicipi bagian daripada cicilan. Jadi sebenarnya kenapa sih OJK ngotot melawan kami? Karena udah ada peraturan OJK-nya yang kami jalani bukan sembarangan loh. Nah, kedua tadi Ibu bilang apa upaya yang kami lakukan aja ya benar. Selain hukum, kami nasabah dari grup aliansi nasabah Kresna Life ya di bawah pimpinan bimbingan dan tuntunan Pak Beni sebagai ahli hukum kami membuat surat terbuka. Kemanakah surat terbuka ini? Kami buat ke Pak Prabowo. Kami sudah mengantar ke tempat kantornya Pak Prabowo, ke Pak Gibran Raka Buming Raka, ke DPR Komisi 11 dan Komisi 3, bahkan ke bagian hukumnya Bapak Habibur Rahman kami serahkan. Kami antar juga ke bagian BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, termasuk ke Badan Supervisi OJK sendiri. Mengapa kami lakukan ini? Kami mau minta tolong pemerintah memberi atensi terhadap kami. Kenapa? Karena ternyata dari rapat komisi yang ada itu OJK tidak bagus-bagus amat kok. Mereka juga terindikasi bahkan BPK memberi mereka predikat WDP sendiri atas kas yang mereka punya. Berarti keuangan mereka juga tidak diaudit, tidak benar-benar juga. Jadi kami mohon dari hal ini adalah Bapak tolong dong atensi dari Pak Prabowo yang mana katanya ayo mau buka lapangan pekerjaan. Lah ini perusahaan dimatiin. Banyak satu perusahaan yang ada ini berapa kira-kira perusahaan yang karyawan yang bekerja. Satu kan buka lapangan pekerjaan. Kedua, mau menuntaskan, meminimaliskan kemiskinan. Wong kami nggak dibela. Hak kami digrogotin sama OJK. Nah itu kan memiskinkan kami. Tolong Pak Prabowo, Pak Gibran, lalu Komisi 3 ya. Sekarang kami mayoritas katakan kan dari nasabah itu memohon kepada KPK, Kejaksaan, BPK, tolong audit ini OJK. Tolong audit ini OJK. Karena saya rasa kalau mereka mendapat predikat WDP bukan berarti dalam hal perasuransian nasib kami itu yang diperlakukan semena-mena itu mereka bersih-bersih amat. Kami hanya mohon, kami tidak menuduh, kami tidak kami hanya memohon, tolong audit apa yang menyebabkan OJK ini ngotot menyerang kami nasabah dan ngotot mau membinasakan Kresna.
Kenapa perusahaan yang terindikasi beritikat baik mau bangkit, kenapa bukannya dibina? Malah mau dibinasakan. Itu yang saya mau bilang. Jadi surat terbuka ini Mungkin suratnya boleh ditunjukin ke kanan biar banyak nasabah yang di luar sana mungkin saat ini sedang menonton acara hari ini. Ini surat terbuka. Oke. Ya. Jadi kami mohon dari surat terbuka ini adalah kami tidak ingin, bukan mau ribut dengan OJK. Kami hanya ingin hak kami kembali. Kami tidak ada lain, kami hanya ingin hak kami. Jadi tolong Pak Prabowo, Pak Gibran, Komisi 3, Komisi 11, BPK, KPK, Kejaksaan yang sekarang lagi luar biasa kerjaannya. Tolong dong OJK diaudit. Kami tidak bilang mereka ada, kami tidak menuduh. Tolong diaudit. Kenapa sih yang mau bangkit itu ngotot mau dibinasakan? Ada apa? Ada sesuatukah yang sehingga dengan dihapusnya perusahaan Kresna ini, apakah mau cuci tangan terhadap sesuatu hal? Kesalahan itu boleh. Tapi perbaiki kesalahan itu kan nggak apa-apa. Ya kan? Manusia itu hidup tidak sempurna. Ya, satu hal lagi saya minta adalah Majelis Hakim, Majelis Agung yang mulia kami mohon. Di PT UN, hakim sendiri melihat fakta dan data bahwasanya kami memang mau perusahaan ini bangkit kembali demi nasib kami. Dan memang perusahaannya sendiri juga mau. Di PT TUN juga menyatakan bahwasanya memang CIU itu tidak baik. CIU itu bukan hal yang, itu udah di akhir-akhir kalau memang. Tapi selagi perusahaannya sendiri mau menyelesaikan masalah, hakim sendiri menyetujui. Jadi Majelis Agung yang mulia, tolong kami minta kasasinya ditolak. Ditolak ya Pak Beni ya, kasasinya ditolak, saya nggak mau salah ngomong. Jadi kami minta tolong kasasinya ditolak dan tolong kukuhkan hasil kemenangan kami di PT UN dan di PT TUN sehingga kami bisa kembali berjalan dengan normal dalam Sol ini sehingga perusahaan ini bangkit kembali, nasib kami lebih jelas. Jadi kami mau adalah Sol ini punya kejelasan daripada nasib kami, daripada likuidasi yang ujung-ujungnya adalah dapat nol. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Seno, Pak Beni serta Bu Pehung. Dari nasabah berarti menginginkan jalan ditolak kasasi OJK ke Mahkamah Agung. Betul, dan CIU kita. Dan CIU dibatalkan. Dibatalkan, cabut izin dibatalkan. Jadi tolak kasasi yang dilakukan oleh OJK. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Seno, Pak Beni serta Bu Pehung.